Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kembali belajar bersama ya, untuk persiapan KSM tingkat provinsi pelajaran fisika. Baik. Nah, kemarin kita sudah belajar hukum Newton ya, dan penerapannya pada gerak GLB dan GLBB ya. Baik, untuk mengingat kembali pelajaran yang lalu, kita coba perhatikan soal berikut ini ya. Nah, ini soal yang juga sudah beredar ya di file-file yang sudah di-share di internet ya. Oke, baik. Sebuah keramik bermasa 5 kg ya, berarti diketahui masa keramiknya sama dengan 5 kg. Kemudian sedang dipasang oleh tukang bangunan pada dinding yang kasar. Oke, dinding ini kasar ya. Sebuah masjid yang memiliki koefisien gesekan statis. Oke, koefisien gesekan statis dilambangkan dengan μs, nilainya adalah 0,4 gitu ya. Supaya keramik tidak jatuh, keramik ditekan pada dinding oleh gaya F tukang tersebut dengan membentuk sudut 30 derajat. Mana gaya F itu? Ya, gaya yang ini nih ya, gaya F ditekan ke atas ya. Sebesar F tapi membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu vertikal. Sampai semennya betul-betul merekat dengan keramik. Maka besar gaya F yang mungkin agar keramik tidak jatuh adalah, oke. Nah, di sini pilihan jawabannya itu dalam bentuk interval gitu kan. Berarti gaya ini, gaya F tersebut itu ada nilai minimalnya, ada nilai maksimalnya gitu. Ya, ada nilai minimal dan ada nilai maksimal. Kenapa bisa seperti itu? Kalau gayanya terlalu kecil, maka kemungkinannya nanti keramik ini akan bergerak ke bawah atau jatuh gitu ya. Tetapi kalau gayanya terlalu besar, maka keramiknya akan terdorong ke atas. Nah, akan bergerak ke atas gitu ya. Nah, diinginkan supaya keramiknya ini stay ya kan, lengket di sini kan. Nah, artinya apa? Maka gaya yang diperkenankan itu ada intervalnya ya, ada rentangnya, ada batas maksimalnya, ada batas minimalnya. Baik. Nah, ini salah satu soal penerapan hukum Newton gitu ya. Hukum berapa Newton yang bakalan kita pakai? Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwa kita hanya memilih antara hukum 1 Newton atau hukum 2 Newton ya. Nah, kita pilih berdasarkan kondisi bendanya. Masih ingat kondisi hukum 1? Kondisi bendanya diam atau bergerak dengan GLB ya. Sedangkan kondisi hukum 2 bergerak dengan GLBB ya. Nah, kondisi yang diharuskan di sini adalah kondisi diam. Maka kita bakalan pakai hukum 1 Newton gitu ya. Nah, apa isi hukum 1 Newton? Ya, gunakan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton rumusnya adalah sigma F sama dengan 0 gitu kan. Nah, apa ini sigma F? Sigma F adalah total gaya. Total gaya. Maka langkah awalnya kita mesti gambarkan dulu diagram gayanya pada benda ini ya. Gambarkan diagram gayanya. Baik. Nah, diagram gaya itu sudah Bapak ringkas nih ya. Nih ya diagram gayanya. Nah, ini diagram gayanya nih. Ada 4 gaya utama yang sering muncul pada persoalan-persoalan mekanika atau hukum Newton ya. Nah, persoalan itu atau hukum Newton itu kita mesti gambarkan dulu gaya-gayanya tadi ya. Nah, tetapi di sini karena tadi kita sudah tahu kemungkinan kejadiannya, maka kita gambarkanlah untuk dua-dua kemungkinan itu ya. Apa-apa saja tadi kemungkinannya?
kemungkinan keramiknya bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah. Satu lagi, nanti kemungkinan keramik bergerak ke atas ya. Oke, baik. Kita gambarkan dulu keramiknya ya. Nah, kurang lebih kondisinya seperti ini. Nah, misalkan ini kondisi keramiknya. Nah, ada gaya apa-apa saja yang dialami oleh keramik ini. Gaya-gayanya itu kita lihat nih di daftarnya ya. Ada yang pertama di sini kita tulis gayanya itu adalah gaya berat. Nah, di kasus ini ada nggak gaya beratnya? Keramik itu punya nggak gaya berat? Nah, gini ya cara pakai tabel ini. Saya sudah buat nih, kenapa bisa munculnya nih gaya berat di kolom kedua. Kenapa bisa muncul gaya berat ya? Gaya berat itu muncul karena adanya benda bermassa M ya. Apakah keramik ini punya massa tadi? Ya, punya kan? Sudah kita buat diketahuinya 5 kg. Berarti keramik tersebut punya gaya berat ya. Kemana arah gaya beratnya? Mesti kita gambarkan. Arah gaya berat ini nih ya. Sudah kita buat juga di rangkumannya yaitu menuju pusat bumi. Maka kita harus gambarkan gaya beratnya seperti ini ya. Menuju pusat bumi. W ya, lambangnya W dirumuskan dengan M kali G ya. Baik. Nah, yang kedua gaya normal. Di kasus ini ada tidak gaya normal? Lihat penyebab muncul gaya normal. Gaya normal itu muncul karena ada sentuhan benda dengan bidangnya. Atau benda itu ada tempat nempelnya. Apakah keramik ini ada tempat nempelnya? Ada, ya kan? Yaitu dindingnya. Ya, dinding ini sebagai tempat nempel keramik. Nah, berarti di keramik ini ada gaya normalnya. Ya. Nah, kita gambarkan nih gaya normalnya. Kemana arah gaya normal? Arah gaya normal itu tegak lurus dengan bidang. Karena bidangnya adalah dinding, ya vertikal, maka arah gaya normalnya adalah yang ini ya, arah gaya normalnya. Ini dia ya. Yaitu arah yang tegak lurus dengan bidang ya. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya gaya gesekan. Di kasus ini ada tidak gaya gesekan? Nah, gaya gesekan itu muncul kalau ada kata kasar ya, yaitu dinding kasar atau lantai kasar ya. Atau boleh juga dikasih tahu koefisien gesekan, yang mana tadi juga sudah diketahui di soal ini yaitu mu S-nya 0,4. Berarti di sini ada gaya gesekannya ya. Nah, kita gambarkan nih gaya gesekannya. Kemana arah gaya gesekan? Gaya gesekan itu berlawanan dengan gerak benda. Nah, sekarang kan kita sedang gambarkan kasus yang bergerak ke bawah nih. Kalau bendanya bergerak ke bawah, berarti gaya gesekannya itu ke atas gitu ya. Gini ya, gaya gesekannya. Ya, F gesekannya ke atas gitu ya. Karena dia berlawanan dengan gerak. Baik. Kemudian gaya tegangan tali. Di kasus ini ada tidak gaya tegangan tali? Oke, tali itu muncul kalau ada tali gitu ya. Gaya tegangan tali baru muncul kalau ada tali. Nah, di sini tidak ada tali berarti tidak ada gaya gaya tegangan tali gitu ya. Oke. Nah, jadi ini aja nih gaya-gayanya. Selain itu, benda tersebut juga mengalami gaya eksternal tadi ya, gaya dari tukang tadi. Ya, kita gambarkan gaya dari tukang tadi. Nah, ini ya, gaya dari tukang itu miring seperti ini ya. Nah, ini gaya tukangnya nih, ya. Membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu horizontal ya. Membentuk sudut seperti ini. Nah, maknanya apa? Berarti gaya tersebut harus kita uraikan ke bagian sumbu X dan sumbu Y ya. Harus kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ya, di mana nanti kita dapatkan bagian komponen sumbu X itu mengarah ke kiri.
Oke, bagian sumbu X mengarah ke kiri seperti ini. Dan bagian sumbu Y itu mengarah ke atas. Oke, seperti ini ya, mengarah ke atas gitu ya. Nah, di mana komponen sumbu X-nya nanti sama dengan F sin theta, dan komponen sumbu Y-nya adalah F cos theta. Nah, kalau kalian bingung tentukan yang mana sin, yang mana cos, ingat aja yang menjepit sudut itu cos ya, yang dekat dengan sudut itu cos. Maka yang lainnya itu adalah sin gitu ya. Nah, maka lengkaplah gambaran gaya-gaya yang kita perlukan dalam pengerjaan ini ya. Nah, jangan lupa yang ditanya adalah gaya-gaya tersebut berapa gitu ya. Oke, nah langsung aja nih kita kerjakan. Tadi kita sudah sepakat bahwa yang dipakai adalah hukum 1 Newton ya. Persamaan hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Tapi di sini gaya-gayanya tersebar di sumbu X dan sumbu Y. Maka pembahasan kita harus juga kita bagi-bagi di bagian sumbu X dan bagian sumbu Y ya. Ada bagian sumbu X-nya, ada bagian sumbu Y-nya. Yuk kita bahas dulu bagian sumbu X. Nah, apa maknanya? Berarti gaya yang kita ikutkan dalam penjumlahan di sini adalah gaya-gaya yang di sumbu X saja. Ada gaya apa-apa aja di sumbu X. Nah, kita bisa lihat ada F sin theta dan ada gaya normal gitu ya di bagian sumbu X ya. Satunya ke kanan, satunya ke kiri. Maka kita bisa buat satunya positif, satunya negatif ya. Anggap ke kanan positif, maka jadinya N kurang F sin theta. Sinnya tadi sudutnya 30 derajat sama dengan 0 ya. F sin 30 derajat sama dengan 0. Berarti kita dapatkan N itu sama dengan F sin theta. Di mana sin 30 itu adalah setengah, berarti kita dapatkan N itu sama dengan setengah F ya. Simpan sebagai persamaan 1 ya. Nah, N ini nanti bakalan kita perlukan untuk perhitungan yang berikutnya gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau yang bagian sumbu Y. Nah, bagian sumbu Y ada gaya apa-apa aja yang terlibat di bagian sumbu Y. Nah, semua dari kalian pasti juga bisa lihat ya, yang gaya-gaya di sumbu Y ada apa-apa aja? Ada F gesekan, ada gaya berat, dan ada F cos theta ya. Oke. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, ini terserah nih mau pilih positif yang mana, negatif yang mana, karena pengerjaannya itu sama dengan 0. Ya, hukum 1 Newton. Tapi kalau nanti tidak sama dengan 0, maka yang positif itu adalah yang searah gerak. Nah, supaya terbiasa kita sepakati aja langsung ya. Yang searah kemungkinan geraknya itu misalkan positif gitu ya. Oke, maka arah bawah kita ambil sebagai arah positif. Yang positif berarti W ya. W. Kemudian kurang F gas. Oke. Kurang F cos theta, F cos 60 derajat, itu sama dengan 0. Baik. W, kita tahu semua rumusnya M kali G, kurang gaya gesekan, itu rumusnya yang ini ya, mu kali N. Ya. Oke, mu dikalikan dengan N, kurang F cos 60, sama dengan 0. Ya. Nah, F ini kan memang yang ditanya. Cos 60 kita bisa tahu, masanya udah tahu ya, masa tahu, G tahu ya. F yang ditanya cos 60 tahu, mu-nya sudah tahu ya. N ini kan tidak diketahui di soal tadi ya. N-nya tidak diketahui di soal. Dari mana kita dapat peroleh nilai N itu? Ya, dari hasil yang kita dapatkan di persamaan 1 tadi ya. Kita substitusilah ke kemari sehingga jadinya kita isi nilai-nilainya, masanya berapa tadi?
5 kilogram ya. Masanya 5 kilogram kali G-nya diketahui tidak G-nya? Oke, G-nya tidak diketahui, boleh kita pakai 10 aja ya. Kali 10 kurang mu-nya tadi berapa mu? Nih ya, 0,4 ya. Mu-nya 0,4 kali N-nya setengah F dikurang F kali cos 60 0,866 ya. Sama dengan 0 ya. Oke, tinggal kita kerjakan aja nih. Berarti 50 kurang 0,2 F kurang 0,866 F sama dengan 0. 50 minus 1,066 F sama dengan 0. Pindahin, berarti 50 sama dengan 1,066 F. Berarti F-nya sama dengan 50 per 1,066 ya. Maka kita dapatkan itu nilainya adalah 46,9. 46,9 Newton ya. 46,9 Newton. Oke, yang mendekati nanti kita pilih berarti yang 47 ya. Yang 47. Nah, ada dua pilihan jawaban nih yang 47. Ada yang ini dan ada yang itu ya. Kenapa bisa 47? Karena nilai G yang diharuskan itu sebenarnya 9,81 ya. Tapi karena kita lakukan pembulatan, maka ya kita pilih yang mendekati gitu ya. Nah, sekarang kita harus cari nilai maksimalnya ya. Nilai maksimalnya yaitu kemungkinan gerakan benda itu bergerak ke atas. Nah, ya. Sekarang kita tinjau untuk bergerak ke atas. Bergerak ke atas berarti kira-kira apa nih yang kebalikan nanti? Nah, bisa nggak kalian sebutkan kira-kira apa nanti yang berbalik? Gaya apa yang berbalik arah? Ya, ada yang bisa sebutkan gaya apa yang berbalik arahnya? Hafizul Ihsan bisa sebutkan gaya apa nanti yang berbalik arah? Kayak geseknya, Bang. Oke, gaya gesek ya. Oke. Maka gaya geseknya nah, ini berbalik arah sekarang ke bawah ya. Gaya geseknya jadi ke bawah seperti ini. Kenapa? Karena kemungkinan gerak bendanya ke atas ya. Nah, sama seperti tadi juga. Ya, kita tinjau dua sumbu ya. Ada bagian sumbu X-nya dulu ya. Ada bagian sumbu X ya, kita percepat ya. Sigma Fx sama dengan 0. Berarti N kurang F sin 30 sama dengan 0. Maka kita dapatkan N itu sama kayak tadi ya. Setengah kali F ya. Nah, bagian sumbu Y. Nah, bagian sumbu Y-nya berarti sigma Fy sama dengan 0. Karena sudah berbalik arah berarti W tambah F gesekan jadinya ya. Kurang F cos 60. Cos 30. Sama dengan 0 ya. Nah, W-nya tadi kita ambil nilainya 50 ya. Tambah yang ini mu kali N kurang F kali 0,866 sama dengan 0 ya. Berarti 50 tambah ini berapa tadi? Mu kali N-nya. Mu kali N berarti 0,2 F ya. Kurang 0,866 F sama dengan 0 ya. Berarti jadinya 0,2 kurang 0,866 ya. 50 dikurang 0,666 F ya, sama dengan 0, berarti F-nya nanti sama dengan 50 per 0,666 ya. Diperoleh itu sama dengan 75-an ya. 0,008 Newton ya.
Oke, maka jawabannya 47 sama 75. Yang mana itu? 47 dan 75? Oke, yang A ya. Nah, seperti itu tuh penerapannya. Baik. Bisa ya? Nah, hari ini kita ambil tema impuls dan momentum ya. Kita coba bahas bagian impuls dan momentum. Nah, kalian juga pasti sudah belajar semua ya konsep impuls dan momentum. Tapi kita ingatkan kembali ya supaya terasah terus ya konsep impuls dan momentum. Nah, gini. Berarti di sini ada dua konsep yang digabung jadi satu ya, yaitu impuls, satu lagi momentum ya. Oke, pertama kita lihat konsep impuls dulu lah. Ya, konsep impuls. Nah, apa itu impuls? Impuls itu adalah, nah, misalkan ada bola nih, kemudian bolanya ini misalkan dipukul. Ya, bolanya dipukul pakai stick, misalkan. Berarti kan bola itu diberikan gaya oleh stick itu, dan sekarang kita hitung waktu sentuhnya ya, waktunya misalkan delta t ya. Maka konsep impuls adalah gaya yang dihitung waktunya, dihitung waktu kejadiannya gitu ya. Oke. Maka I sama dengan rumusnya F kali delta T ya. Ini konsepnya kalau gayanya konstan ya, impuls untuk gaya konstan. Baik. Kemudian kita percepat ada konsep momentum. Nah, apa ini momentum? Oke, momentum itu kan sebuah besaran yang menunjukkan tingkat kesulitan benda untuk diubah kondisinya. Ya. Nah, makin besar momentum, makin sulit benda untuk diubah kondisi geraknya, gitu ya. Apa-apa aja, nilai apa-apa aja yang mempengaruhinya. Yang pertama ada nilai massa benda, dan yang kedua ada nilai kecepatan benda, gitu ya. Jadi misalkan ada sepeda nih, ada sepeda. Kalau sepedanya itu diam aja, berdiri aja kayak gini, gampang nggak kita untuk tolak dan supaya dia jatuh gitu? Ya, gampang kan? Kalau bendanya bergerak, ya, kalau sepedanya sedang bergerak dengan kecepatan, kalau kita dorong kan dia nggak langsung jatuh, ya, paling mereng aja kan? Nah, jadi kecepatan itu juga mempengaruhi tingkat kesulitan benda untuk diubah kondisinya, ya. Nah, massa dan kecepatan itu digabung dalam sebuah besaran yang disebut dengan momentum, ya. Digabung berarti pakai perkalian, ya. Maka momentum sama dengan M kali V, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat apa hubungan impuls dan momentum. Impuls impuls dan momentum. Nah, kita bisa tahu ya, misalkan ada bola dalam keadaan diam. Kalau diam berarti kecepatannya itu sama dengan 0, sehingga momentumnya juga sama dengan 0 ya. Nah, kalau sekarang bolanya itu dipukul. Nah, ada bolanya dipukul, berarti bolanya diberikan impuls ya. Sehingga bola yang awalnya diam itu tidak lagi diam, tidak lagi 0 kecepatannya. Sehingga momentumnya juga tidak sama dengan 0 lagi ya. Nah, artinya apa? Impuls ini membuat kondisi momentumnya itu berubah ya kan, dari awalnya 0 menjadi tidak 0 lagi ya. Maka kita bisa buat persamaan matematiknya, impuls itu menyebabkan perubahan momentum gitu ya. Nah, ini dia hubungan antara impuls dan momentum ya. Baik. Kemudian
untuk materi impuls dan momentum biasanya ada satu kondisi ya atau peristiwa yang sering jadi pertanyaan, yaitu peristiwa tumbukan ya. Nah, apa itu peristiwa tumbukan? Yang namanya tumbukan pasti minimal harus ada dua buah benda ya. Misalkan ada benda A dengan massa MA dan ada benda B dengan massa MB ya. Supaya mereka bertumbukan ya, mereka harus bergerak saling mendekat gitu ya. Misalkan benda A bergerak dengan kecepatan VA seperti ini ya, dan benda B bergerak dengan kecepatan VB dalam satu lintasan lurus yang sama ya. Maka kita bisa prediksikan beberapa waktu kemudian itu benda A dan benda B akan saling bertumbukan ya, akan bertumbukan. Nah, ini peristiwa tumbukan ya. Tabrakan lah ya. Nah, ketika mereka bertumbukan, nah salah satu kemungkinannya kejadiannya itu adalah benda A dan B akan saling terpental ya. Akan terpental berarti maknanya terpental ke arah kebalikan ya. Maka yang A bergerak dengan kecepatan kita namakan dengan VA aksen, dan yang B dengan kecepatan VB aksen gitu ya. Oke. Nanti kalau ter-out sendiri ingatkan di grup ya. Oke. Nah, di sini berlaku apa yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ya. Apa makna kekal? Kekal berarti tidak berubah ya. Kondisinya tidak bertambah dan tidak berkurang ya. Artinya apa? Kondisi momentum sebelum kejadian tumbukan mesti sama dengan momentum sesudah tumbukan ya, totalnya ya. Total momentum sebelum kejadian tumbukan mesti sama dengan total momentum sesudah kejadian tumbukan ya. Nah, kejadian mana yang menunjukkan sebelum tumbukan? Ya, kejadian yang ini ya. Benda A ini punya momentum tidak? Punya ya, karena ada M dan V. Benda B ada momentum tidak? Ada juga, karena ada M dan V ya. Maka kita totalkan, berarti jadinya kalau kita jabarkan MA kali VA tambah MB kali VB itu sama dengan MA kali VA aksen ditambah dengan MB kali VB aksen untuk yang sesudahnya ya. Oke, baik. Nah, ini materi kita hari ini, yaitu tentang impuls dan momentum. Nah, yuk kita coba terapkan ya ke persoalannya. Tapi ada satu lagi, kalau jenis-jenis tumbukan udah tahu kan? Jenis-jenis tumbukan yang pertama ada tumbukan lenting sempurna ya. Kemudian ada tumbukan lenting sebagian ya. Kemudian ada lagi tumbukan tak lenting sama sekali ya. Tak lenting sama sekali. Apa arti lenting? Nah, lenting itu kan maksudnya pental, terpental maksudnya. Apa maksudnya? Berarti maksud lenting setelah tumbukan kedua benda tersebut terpisah gitu. Nah, itu maksudnya lenting ya. Nah, kalau tak lenting sama sekali maksudnya apa? Berarti setelah bertumbukan kedua benda itu akan bergerak bersama-sama gitu kan. Misalkan ada balok gabus nih. Ada balok gabus, terus balok gabus itu ditembak peluru. Nah, misalkan pelurunya nanti setelah bertumbukan, pelurunya bersarang di dalam gabus. Nah, bersarang di dalam gabus seperti ini, maka itu disebut dengan tumbukan tak lenting sama sekali ya. Kalau tumbukan lenting sempurna dengan lenting sebagian, apa bedanya? Oke, bedanya itu kalau tumbukan lenting sempurna tidak ada energi kinetik yang terbuang, ya, alias energi kinetiknya tetap. Tidak ada energi kinetik yang terbuang,
Dan tumbukan seperti ini ya tidak mungkin ada ya di kejadian yang asli ya. Kejadian kenyataan tidak akan pernah ada tumbukan yang lenting sempurna. Ya, namanya juga sempurna ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Baik. Nah, oke, waktunya juga nanggung ya. Kita coba nanti soal-soalnya kita coba di sesi 2 ya. Setelah ini kan terlog out sendiri, nanti gabung lagi dengan link yang sama ya. Oke, baik, kita lihat dulu. Jadi tumbukan lenting sempurna itu kejadiannya gini, misalkan ada bola basket nih, ada bola basket, kita lepaskan dari ketinggian tertentu. Maka bola tersebut akan bergerak ke bawah karena gravitasi dan akan bertumbukan dengan lantai, ya kan? Akan bertumbukan dengan lantai, ya seperti ini ya. Nah, kemudian setelah tumbukan, lantai tetap berada di bawah, sedangkan bola tersebut akan terpental ke arah atas ya, akan terpental ke arah atas. Nah, dalam kejadian yang asli, maka ketika terpental ke arah atas, pasti bolanya tidak akan sampai ke ketinggian semula. Nggak mungkin bolanya sampai ke ketinggian semula. Ya. Pasti dia lebih rendah kembalinya daripada ketinggian semula. Ya. Kenapa? Nah, karena ketika bertumbukan tadi di sini, nah, di sini ya, bertumbukan tadi ada energi yang terbuang pastinya, baik itu dalam energi panas atau energi gesekan ya, atau energi bunyi ya dan sebagainya, sehingga energi bola ini nggak cukup lagi untuk sampai ke level energi potensial semula gitu. Makanya dia lebih rendah gitu ya. Oke, baik. Kalau tumbukan lenting sempurna itu balik lagi ke semula, itu yang sempurna ya. Sempurna. Maknanya sempurna maksudnya tumbukannya benar-benar lenting sempurna, terpentalnya sempurna 100% gitu ya. Nah, kalau lenting sebagian itu tidak terpental sempurna ya, tidak 100%. Nah, tingkat keterpentalan itu sudah diwakili dengan sebuah nilai yaitu koefisien restitusi namanya ya. Dilambangkan dengan E, kalau tumbukan lenting sempurna berarti tadi 100% gitu kan. 100% terpental, 100% maknanya 1 gitu kan. Penuh dia nilainya. Nah, sedangkan tumbukan tak lenting sama sekali, ya namanya aja tak lenting, berarti dia 0, tidak terpental sama sekali ya. Nah, sedangkan lenting sebagian berarti E-nya antara 0 dan 1 gitu ya. Baik. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kita tunggu sesi berikutnya aja ya. Supaya enggak terpotong ketika pembahasan soal nanti ya. Oke, 1 menitan lagi. Bapak izin Bapak, Ya, saya silakan. kurang paham tumbukan lenting sempurna tuh Pak. Oke, baik. Kita coba nanti di sesi 2-nya ya. Ya oke. Oke. Nanti dikirim baru lagi nih Pak kan? Ya, ya gabung di link yang sama ya. Oke. Oke. Baik, kita lanjutkan ya materinya tadi. Tadi ada pertanyaan tentang tentang tumbukan lenting sempurna ya.
Nah, tumbukan lenting sempurna itu adalah salah satu jenis tumbukan yang ada gitu ya. Yang diperkenankan jenis-jenisnya gitu ya. Nah, tapi bedanya apa dengan tumbukan lenting sebagian? Lenting sempurna itu sifatnya itu tidak ada energi kinetik yang terbuang ya. Artinya energi kinetiknya tetap gitu ya. Nah, pernah nggak kalian jatuhkan bola basket dari ketinggian tertentu? Nah, ini Bapak contohkan jatuhkan bola basket ya. Dijatuhkan bukan didorong ya. Dijatuhkan, dilepas bola basketnya. Nanti bola basketnya itu akan bertumbukan dengan lantai nih di sini ya, bertumbukan dengan lantai. Kemudian bola basketnya terpental ke atas, lantai kan tetap di bawah dia. Ya, tetap di tempat yang sama. Nah, ketika bola basketnya terpental ke atas ya seperti ini, apakah bola basketnya akan kembali ke ketinggian semula atau lebih tinggi atau lebih rendah? Nah, jawaban yang tepat adalah lebih rendah, pasti ketinggiannya pasti lebih rendah. Ya. Kenapa? Karena pada kenyataannya ketika bola basket itu bertumbukan dengan lantai, ada energi kinetik yang terbuang gitu ya. Nah, misalkan nih, modal awalnya di mula-mula kan bendanya punya energi potensial nih. Misal energi potensialnya 10. Nah, ketika udah sampai di bawah sini, energi potensial itu berubah jadi energi kinetik. Ya, yang 10 tadi berubah jadi energi kinetik. Kemudian ketika bertumbukan, ada yang terbuang nih. Misal yang terbuang 2, maka energi kinetik yang tersisa itu kan sama dengan 8. Dari awalnya nilainya 10 jadi 8. Nah, energi kinetik yang 8 ini itu hanya bisa mengembalikan bola di posisi ya lebih rendah daripada level yang 10 tadi pasti. Ya, pasti lebih rendah gitu kan. Karena dia 8 sekarang energinya. Ya. Nah, pas dia bertumbukan ke bawah lagi nanti terbuang lagi. Nah, makanya makin lama makin rendah, makin rendah, makin rendah sehingga nanti berhenti gitu ya. Nah, kalau yang pada kenyataan itu dinamakan dengan tumbukan lenting sebagian. Kalau tumbukan lenting sempurna itu kan dia baliknya ke semula. Kemari dia baliknya. Kenapa? Karena tidak ada energi yang terbuang. Tidak ada energi yang terbuang ini. Berarti energi kinetiknya nanti tetap 10. Nah, artinya apa? Dia punya modal untuk kembali ke level semula ya, level 10 ini ya. Terus pas dia jatuh lagi, bertumbukan lagi, tidak ada yang terbuang, balik lagi ke semula. Maka tumbukan lenting sempurna itu tidak akan pernah berhenti itu. Nah, itu tumbukan lenting sempurna. Ya. Paham ya? Nah, nilai yang menunjukkan kesempurnaan itu disebut dengan nilai koefisien restitusi istilahnya, gitu ya. Koefisien restitusinya karena sempurna berarti 100%. 100% nilainya 1 ya. Artinya dia benar-benar terpental tuh. Lenting sempurna berarti terpental sempurna ya. Sedangkan tak lenting sama sekali, tidak lenting sama sekali berarti tak terpental sama sekali. Berarti nilai koefisien restitusinya itu bernilai 0 gitu ya. Oke, sedangkan tumbukan tak lenting sebagian itu nilainya antara 0 dan 1 gitu ya. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan dengan contoh soalnya ya. Contoh soalnya misal ada ini misalkan ya, ada contoh soalnya seperti ini. Nah, ini soal tingkat provinsi 2019 ya. Oke, baik. Sebuah balok kayu ya, sebuah balok kayu bermasa 1 kilogram. Kita buat aja diketahui balok kayu, masa balok kayu berarti masa balok kita buat MB aja ya. 1 kilogram berada di dasar bidang miring dengan sudut kemiringan theta dengan nilai tangen theta itu sama dengan 3/4. Nah, teman-teman,
Kalau diketahui tangen tetanya 3/4, dari sini kita bisa keluarkan nilai sin dan cosnya juga. Masih ingat nggak apa itu tangen? Rumus tangen apa? Depan per samping, ya kan? Nah, misalkan kita buat segitiga siku-siku seperti ini. Ya, tangen theta 3/4 berarti sisi depannya 3, sisi sampingnya 4 gitu ya. Depannya 3, sampingnya 4. Dengan pakai rumus Pitagoras kita bisa tentukan nilai sisi miringnya yaitu 5 gitu ya. Sehingga dari sini muncul nilai sin theta. Sinnya itu kan demi, depan per miring. Berarti sin theta sama dengan 3/5 dan cos theta-nya sama dengan 4/5. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan soalnya. Sepucuk senapan ditembakkan mengarah pada balok tersebut dengan arah sejajar bidang miring nih, ya. Sehingga pelurunya mengarah sejajar bidang miring ya. Kalau nanti nggak sejajar, udah kita uraikan lagi komponen-komponennya ya. Terus peluru yang ditembakkan dari senapan memiliki massa. Oke, massa peluru kita buat MP aja ya. Massa peluru 10 gram. Ubah ke kilogram menjadi 0,01 kilogram ya. Bergerak dengan kelajuan senapan memiliki massa 10 gram menembus balok. Nah, menembus balok dan bergerak dengan kelajuan 20 meter per second. Kalau sudah ada kata menembus balok, artinya ini kejadian sebelum tumbukan atau setelah tumbukan. Kalau menembus itu. Ya. Nanti kan kejadiannya peluru ini kan bakalan bertumbukan dengan balok nih. Nah, kemudian pelurunya itu menembus balok. Berarti kata menembus berarti menunjukkan kejadian setelah tumbukan ya. Setelah tumbukan. Maka kecepatan yang 20 meter per second itu kecepatan peluru setelah tumbukan. Misalkan saja kita lambangkan dengan VP aksen ya. 20 meter per second ya. Akibat dari tembakan peluru tersebut, balok bergerak sampai ketinggian 0,57 meter ya. Jadi baloknya nanti akan terdorong tuh, ya, akan terdorong ke atas sampai dia berada pada titik misalkan aja ini titiknya, titik akhirnya nih baloknya. Nah, ketinggian baloknya ini sama dengan 0,57. 0,57 meter ya. Nah, jika koefisien gesekan, oke, ada koefisien gesekan, berarti nanti ada gaya gesekannya ya. Koefisien gesekan dilambangkan dengan mu, nilainya tadi 0,2. Dan gaya gesek dengan udara diabaikan. Dengan udara diabaikan ya. Dengan lantainya tetap ada dia ya. Dengan lantai tetap ada gesekan ya, karena lantainya kasar nih ya. Hitung kelajuan peluru sesaat sebelum tumbukan. Ya. Yang ditanya kecepatan peluru sebelum tumbukan. Berarti kita buat VP aja ya, lambangnya VP. Kecepatan peluru sebelum tumbukan. Kalau VP aksen, kecepatan peluru sesudah tumbukan ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, karena ada kejadian sebelum tumbukan, sesudah tumbukan, berarti kita bahasnya pakai hukum kekekalan momentum ya. Kita bisa pakai pembahasannya yaitu hukum kekekalan momentum. Nah, apa tadi rumusnya? Oke, sebentar ya, belum rekam ya. Oke. Ini sudah terekam belum ya? Oke, sebentar ya. Oke, anggap sudah lah.
Baik, kita lanjutkan. Apa tadi rumus hukum kekekalan momentum? Jumlah momentum pakai- sebelum ya? Gimana? Itu pakai sigma, Sigma apa? yang sigma itu atau yang MB, MA itu Pak? Yang bagusnya yang sudah terjabarkan aja ya. Langsung aja yang Oh, berarti bentuk pakai yang terjabarkan aja ya. MAVA itu Pak? Ya, langsung aja yang bentuk ininya ya. Oke, oke. Nah, kalau yang itu berarti MAVA, MBVB karena bendanya tadi benda A dan benda B ya. Sekarang kita sudah Ya. namakan bendanya itu balok MB dan peluru MP gitu. Berarti Iya. jadinya kalau kita buat variabelnya berarti M balok kali V balok ditambah M peluru kali V peluru ya. Sama dengan M balok V balok aksen ditambah dengan M peluru kali V peluru aksen gitu ya. Nah, kita coba nih isi nilai-nilainya. Massa balok tadi berapa diketahui massa baloknya? Massa baloknya tadi 1 kg ya. Yang ini 1 kg berarti 1 dikali kecepatan balok sebelum tumbukan. Nah, ada yang tahu nggak kecepatan balok sebelum tumbukan? Karena dia diam berarti P baloknya sama dengan 0 ya. Maka kali 0 ditambah dengan massa peluru itu yang ini ya. 0,01 kali VP, V peluru yang ditanya ya. V peluru sama dengan massa balok lagi nih, massa balok 1 ya. VB aksen, kecepatan balok sesudah tumbukan. Nah, itu kan tidak diketahui ya, kecepatan balok ini setelah tumbukan nggak diketahui. Maka itu harus kita hitung dulu ya. Nah, kita harus hitung kecepatan peluru kecepatan balok setelah tumbukan. Kalau kecepatan peluru setelah tumbukan itu sudah ada tadi kan? Oke, kita masukkan yang ini massa pelurunya 0,01, kecepatan peluru setelah tumbukan ini udah ada nih. 20 tadi nilainya ya, kali 20. Tapi VB aksennya belum diketahui, maka kita harus cari dulu VB aksen itu. Dari mana kira-kira idenya? Kira-kira gerak balok itu dari bawah ke atas ini gerak lurus kan? Yang tipe apa? GLB atau GLBB? Oke, tipe GLBB ya, GLBB karena dia makin lama makin berkurang kecepatan sehingga berhenti di atas ya. Di atas nih berhenti. Sampai berhenti, berarti kecepatan akhirnya sama dengan 0 gitu ya. Oke, maka kita pakai rumus GLBB yang VT kuadrat ya. Kita pakai rumusnya yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS kan gitu kan? Ya. Oke, VT-nya 0. V0 inilah yang jadi kecepatan B setelah tumbukan itu ya. Kecepatan mula-mula kejadian itu menjadi VB aksen yang mau kita hitung. Ditambah 2 kali percepatannya juga belum diketahui. Ya. Maka kita harus cari dulu percepatannya itu. Ya. Oke, sabar ya. Oh, Robby. Allah Rabbi ya. Oke. Memang belajar fisika itu memperkuat tauhid ya. Oke, kalian sampai nyebut Allah itu kan. Biasanya kan lupa Allah. Nah, karena kita belajar fisika, jadi ingat Allah itu kan. Nah, dari mana kita cari A-nya ini? Nah, karena kita sudah belajar hukum Newton, pasti kita carinya dari hukum Newton ya. Lebih tepatnya hukum 2 Newton ya. Apa isi rumusnya? Sigma F sama dengan M kali A gitu kan. Nah, sigma F-nya itu lagi-lagi kita mesti uraikan gaya-gaya yang ada pada balok tersebut. Ya, ada gaya apa-apa aja nih di balok ini ya. Nah, itu kita mesti uraikan nih.
kita buat bendanya ya. Nah, misal ini baloknya nih. Nah, ini baloknya. Ada gaya apa-apa aja di balok ini. Nah, tadi kita sudah nampakkan daftar gaya-gaya yang mungkin ada pada kasus ini ya. Yang pertama ada gaya berat. Kasus ini ada nggak gaya berat? Ada ya, karena ada benda bermassa ya. Arahnya kemana? Tegak apa? Menuju pusat bumi ya. Jadi arahnya ya tetap seperti ini dia. W ya. Kemudian yang kedua, gaya normal. Di kasus ini ada tidak gaya normalnya? Ada juga ya. Nah, ini dia gaya normalnya tegak lurus bidang nih. Ini gaya normal ya. Yang ketiga, gaya gesekan. Di kasus ini ada tidak gaya gesekannya? Ya, ada juga ya. Gaya gesekannya itu ke arah bawahnya ini. Karena bendanya sedang bergerak ke atas, berarti gesekannya ke arah bawah ini ya. F gesekan. Oke, kemudian gaya tegangan tali tidak ada ya. Berarti gayanya tok 3 ini aja. Nah, kemudian karena bidangnya miring berarti sumbu acuan kita itu ya miring juga seperti ini nih, sumbu XY-nya. Maka gaya-gaya yang masih miring harus kena penguraian. Gaya apa-apa aja itu yang masih miring? Oke, gaya berat itu miring tuh ya. Berarti kita harus uraikan ada komponen sumbu X-nya, ada komponen sumbu Y-nya. Oke, kurang lebih ya seperti ini. Ada komponen X dan Y seperti ini ya. Oke. Nah, di mana sudut theta, sudut kemiringan itu akan sama dengan sudut yang ini. Maka yang mana komponen X, komponen sin dan cos? Komponen cos yang dekat sudut ya. Berarti yang ini W cos theta, yang satunya lagi W sin theta ya. Nah, bendanya bergerak di bagian sumbu X. Ya, bendanya bergerak ke atas di bagian sumbu X, maka berarti untuk mencari percepatan itu kita bahas di bagian sumbu X ini ya. Jadi sigma F-nya itu sigma F sumbu X yang kita pakai. Ada gaya apa-apa aja di sumbu X? Ada W sin theta dan ada F gas. Nah, arahnya berlawanan dengan gerak. Berarti jadinya kita bisa buat dia sebagai negatif ya nilainya ya. Negatif W sin theta kurang F gas sama dengan M kali A. Ya. Berarti min Mg sin theta kurang F gas itu rumusnya mu kali N ya. Sama dengan M kali A. Baik. Nah, coba lihat lagi di sini. Gaya normalnya juga belum diketahui. Nah, maka cari lagi lah gaya normalnya. Ya. Dengan cara apa? Membahas di bagian sumbu Y. Ya. Karena gaya normal itu adanya di bagian sumbu Y menggunakan hukum 2 Newton. Hukum 1 Newton. Kenapa pakai hukum 1 Newton di bagian sumbu Y? Oke. Karena secara sumbu Y bendanya tidak bergerak ya, makanya kita pakai hukum 1 Newton ya. Sigma F sumbu Y itu sama dengan 0 ya. Nah, ada gaya apa-apa aja di sumbu Y? Semua orang juga bisa lihat ya. Ada gaya normal dan ada W cos theta ya. Satunya ke atas, satunya ke bawah berarti jadinya N kurang W cos theta sama dengan 0, kita pindahin berarti N sama dengan W cos theta, berarti N sama dengan Mg cos theta gitu ya. Mg cos theta. Ini yang kita substitusi ini kemari ya, ke gaya normalnya. Sehingga kita lanjutkan jadinya min Mg sin theta kurang mu kali Mg cos theta sama dengan M kali A ya. Oke. Semuanya punya M nih. Maka M-nya kita bisa coret M-nya ya. Karena semuanya punya. Kita masukkan nilai-nilainya berarti min. G berapa nilai G? Ada dibilang nggak di soal tadi G? Oke, ada ya. 10 ya. G-nya 10, dipakai 10. Oke, 10 kali sin theta. Sudah kita turunkan tadi. Sin theta yang ini ya. Yaitu 3/5. Sin tetanya 3/5
kurang mu-nya sudah diketahui juga tadi yang ini ya, mu 0,2 kali G lagi 10 cos theta-nya 4/5 ya, sama dengan A. Berarti ini min 6 kurang 2 kali 4, 8, 8 bagi 5, 1,6 ya. Sama dengan A, berarti A-nya kita peroleh min 7,6 meter per second kuadrat ya. Nah, ini yang bakalan kita substitusi kemana tadi? Kemari ya, disubstitusi ke sana ya. Oke, disubstitusikan kemari ya. Kemudian S. S itu apa S? S itu adalah jarak dari titik awal ke titik akhir nih. Sisi miring ini S-nya nih. Ini S-nya. Nah, S-nya juga belum diketahui. Maka kita harus cari lagi nilai S-nya itu. Coba, dari mana idenya? Coba. Dari mana kita Dari bisa dari senjata, Pak. S-nya? Ya, dari segitiga bidang miring itu ya. Ya, dari segitiga bidang miringnya kita buat di sini aja ya. Segitiga bidang miringnya kita bisa buat di sini. Kan sisi miringnya itu sebagai S. Yang ini H nih. Dan ini sudutnya. Nah, hubungan trigonometri apa yang bisa tersajikan di sini? Sinus ya. Sinus theta sama dengan H per S gitu kan. Sin theta tadi 3/5 sama dengan H per S-nya itu, H-nya berapa H-nya? H-nya tadi 0,57 ya, yang ini ya. 0,57 kali S ya. Berarti S-nya sama dengan 5 kali 0,57 per 3. Berapa itu dapatnya? 5 kali 0,57. 5 kali 0,57 dibagi 3. 0,95. S-nya 0,95. Oke, ini yang bakalan kita substitusi ke kemari lagi ya. Nah, ini dia ya. Oke, maka jadinya apa nih? Jadinya kita coret dulu, agak geserin dikit. Ini berarti 0 sama dengan VB aksen kuadrat ditambah 2 kali min 7,6 kali S-nya tadi 0,95 ya. Berarti 0 sama dengan VB aksen kuadrat minus ya. Karena itu kali minus ya. 7,6 kali 0,95 ya. 14,44. Berarti VB aksen kuadrat sama dengan positif 14,44 kan? Berarti VB aksennya sama dengan akar dari 14,44 ya. Akar 14,44 itu adalah 3,8. Pas nilainya ya, 3,8 meter per second ya. Nah, ini dia VB aksennya. Kemana kita masukkan? Ke hukum kekekalan momentum tadi. Nah, kemari ya. Oke, jadi dapat di sini 3,8 ya. Udah tinggal kita hitung aja. 1 kali 0, 0. Tambah 0,01 VP ya. Sama dengan 3,8 ditambah 0,2. Oke, pas ya nilainya ya. 0,01 VP sama dengan pas 4 ya. Berarti VP-nya sama dengan 4 per 0,01. Maka VP-nya diperoleh 4 bagi 0,01 yaitu 400 meter per second ya. Oke, baik. Ada jawabannya? Oke, ada ya. Yang D gitu. Baik. Nah, inilah langkah-langkah pengerjaan soal tentang tumbukan ya. Jadi soal-soal KSM itu memang bercabang-cabang dia ya, terkait-kait ya. Di sini kita butuh pengetahuan tentang trigonometri ya. Kemudian kita pakai hukum Newton juga di sini, penguraian di sumbu X dan sumbu Y ya. Pakai GLBB juga ya. Oke, bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini?
Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba kasus berikutnya nih. Nah, ini juga kasus yang ada di soal tahun 2001 ya. Nah, ini bahasa Inggris ya. Aviation technology berarti teknologi penerbangan ya. Sangat berkembang sangat cepat di Indonesia. Satu dari teknokrat ya di bidang penerbangan itu adalah presiden ketiga, yaitu almarhum Bapak Habibie ya. Oke, satu dari teknologi sekarang itu adalah drone ya. Kenal drone? Drone artinya kamu ya. Oke, drone itu pesawat tak berawak ya. Tapi ini ada awaknya ya. Oke. Ini pertanyaannya belum tercopy ya. Oke, tunggu sebentar ya. Pertanyaannya belum tercopy. Oke, maaf, tunggu sebentar ya. Bapak, Yap. ini kami nanti dikasih PDF soalnya enggak? Oh ya, ya. Oh, nggak pernah lihat soal ini ya? Nggak pernah download soal di internet? Enggak, ini kan udah dijawab nih kan. Tadi tesnya ketinggalan di sini. Oh ya, oh Kayak ini tadi. videonya direkam. Yang kita jalani ini direkam nanti di-post di YouTube. Oh, nama YouTube-nya apa Pak kalau boleh tahu? Nanti di-share di grup yang semuanya ada di situ. Grup seluruhnya, grup intensif ya. Atau nanti Bapak share juga di grup fisikanya ya. Iya Pak, oke. Kasih ya Pak. Oke. Yap. Oke, ini pertanyaan soalnya ya. The above is a single passenger. Ya. Ada penumpang tunggal ya. Dengan cara take off-nya tuh vertikal ke atas ya. Dan landingnya juga seperti itu ya. Oke, sudah dibaca ya soalnya ya. Desainnya memerlukan mesin kecil ya dengan tenaga yang besar ya. Oke, caranya gimana kerja mesin ini? Drive an air pump that draws air through the duct at the angle of 600 ya. Jadi ada udara yang masuk dari rongga ini. Nah, ada udara yang masuk dari rongga ini ya. Kemudian dalam mesinnya sedemikian rupa terus udara itu tersembur ke bawah. Nah, udara yang tersembur ke bawah inilah yang membuat drone ini akan bergerak ke atas gitu kan. Oke, baik. Nah, diketahui di situ, yang diketahui adalah kecepatan udara yang masuk dilambangkan dengan V. Nilainya adalah 50 meter per second. Ya. Kemudian tekanannya, tekanan udaranya yaitu min 2 kPa. Nah, ini kita mesti ubah ke PA ya. Berarti min 2000 PA Pascal ya. Luas penampangnya, luas penampang lubang masukan itu berapa nih? 0,12 meter kuadrat. Baik. Udara expel vertically downward ya. Keluar secara vertikal ke bawah ya. Dengan lubang pengeluaran ya. Kecepatan keluarnya itu yang dilambangkan dengan U ini. U-nya sama dengan 500 meter per second ya. 500 meter per second jika massa penumpang, massa passenger, kita buat M passenger sama dengan 80 kg. Dan density, massa jenis udara, rho,
1,206 ya, kilogram per meter pangkat 3 ya. Percepatan gravitasinya diminta 9,81 ya. Yang ditanya adalah masa maksimum yang diperkenankan untuk drone itu ya, supaya dia bisa take off dan hover. Apa arti hover? Hover dan melayang ya, take off dan melayang gitu ya. Maksudnya untuk terbang adalah berapa gitu ya. Baik, nah konsep apa yang bakalan kita pakai di sini? Nah, lagi-lagi di sini ada konsep momentum ya, impuls dan momentum ya. Pada di konsep impuls dan momentum bahwa impuls itu ya, impuls itu sama dengan perubahan momentum ya, masih ingat? Impuls rumusnya F kali delta T ya, sama dengan massa kali, kalau kita buat massanya konstan berarti yang berubah kecepatannya gitu kan. Berarti F kali delta T sama dengan M kali V aksen kurang V awal gitu kan. V setelah tumbukan kurang V sesudah, V setelah tumbukan kurang V sebelum tumbukan gitu ya. Oke, baik. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Nanti kita terlog out lagi, nanti silakan bergabung kembali ke link yang sama nanti ya. Kalau terlog out sendiri ya. Oke, kita lanjut aja nih. Dah. Hukum ini bakalan kita terapkan ke udaranya ya. Kita terapkan ke udara. Karena udaranya kan yang masuk ke dalam ya, udaranya masuk ke dalam, kemudian udaranya tersembur ke bawah gitu kan. Udaranya masuk ke dalam dan tersembur ke bawah gitu ya. Nah, berarti di sini F-nya kita buat sebagai sigma F kali delta T itu sama dengan massa dikalikan dengan V aksen ini kan yang ke bawah ini, yang besarnya U ya. U dikurang dengan kecepatan ketika dia masuk. Nah, terus kita bahasnya harus satu sumbu aja nih. Misalkan kita pilih pembahasannya di bagian sumbu X ya. Karena U-nya kan adanya di sumbu X. Berarti V itu kena lagi penguraian V ini ya. V ini kena penguraian, ada komponen X-nya, ada komponen Y-nya. Maka nanti kita pakai komponen sumbu Y gitu ya. Oke. Komponen sumbu Y itu nanti sama dengan V sin theta ya, sin 60 derajat. Karena 60 derajatnya akan sama dengan yang di sini ya. Nah, yang di sini berarti komponen sumbu X nanti yang cos ya. V cos theta, V cos 60. Baik. Oke, sementara kita pending dulu ya. Karena waktunya mau habis ya. Ada tiga setengah menit lagi. Baik, kita lanjutlah ya. Berarti M kali U kurang ya, kurang yaitu yang ini ya, kecepatan udara sebelum masuk ya, yang U sesudah masuk mesin, yang V sin 60 sebelum. Nah, sekarang U ini kan kita anggap nilainya positif. Berarti yang ke arah bawah itu positif. Maka imbasnya nanti yang ke arah atas sebagai negatif gitu ya. Nah, karena V sin 60 itu ke arah atas berarti kita harus buat dia sebagai negatif nilainya ya. V sin 60 derajat ya. Ingat, negatif yang ini karena rumus. Sedangkan negatif yang itu karena ya, negatif yang itu karena arahnya ya. Jadi nggak boleh ditukar-tukar nih negatif-negatif ini ya. Dia memang terefek sendiri gitu ya. Oke, baik. Kemudian tentang sigma F-nya ya.
ada gaya apa-apa aja yang ada di sistem ini ya. Ada gaya apa-apa aja yang ada di sistem ini harus kita gambarkan gitu ya. Seperti yang sudah kita gambarkan sebelumnya ya. Nah, drone dengan orang itu punya gaya berat ya. Oke, tadi kita belum bahas ya apa yang ditanya ya. Yang ditanya adalah masa drone maksimum ya. Yang ditanya masa drone-nya. Masa drone misalkan kita buat MD ya. Oke, drone itu punya gaya ke arah bawah ya. Oke, baik. Untuk gaya-gayanya kita tunda ke yang berikutnya ya. Silakan nanti langsung bergabung ketika terlogout sendiri di link yang sama ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Sudah sampai ke sigma F-nya tadi ya. Sigma F-nya. Maaf, ini bukan sumbu X ya. Sumbu Y maksudnya. Sumbu Y. Baik, ada gaya apa-apa aja di sini? Tadi kita coba sudah gambarkan di sini ada gaya berat ya. Ada gaya berat ke arah bawah, gaya berat W. Yang mana gaya beratnya itu adalah massa penumpang ditambah dengan massa drone kan? Kali G gitu ya. Massa penumpang tambah dengan massa drone kali G. Oke, gaya beratnya adalah massa penumpang tambah massa drone kali G. Selain itu ada gaya apa lagi ini di sini? Ada gaya apa teman-teman? Ada gaya yang arahnya itu arah masuk tadi. Arah masuk udaranya ini, gaya dorong udaranya ini ke arah atas ini. Nah, ini ya, ada gaya ini lagi ya. Gaya, nah ini gaya ini ya, biar nampak. Katakanlah itu F aja lah, F. Ya. Di mana gaya itu, gaya tersebut dipengaruhi oleh tekanan udara tadi, ya, tekanan masukan tadi ya, tekanan ini. Nah, masih ingat nggak kalian rumus tekanan dihubungkan dengan gaya? Ya, masih ya, tekanan dengan gaya bisa ya. Oke, tapi di sini kita lihat dulu nih, gayanya itu masih miring. Berarti kena penguraian lagi ya. Yang kita perlukan di sini adalah penguraian di sumbu Y. Ya, penguraian di sumbu Y yaitu yang ini ya. Penguraian di sumbu Y itu jadinya F sin 60 derajat ya. Nah, maka di situ ada dua gaya yang berpengaruh yaitu massa penumpang dengan massa penumpang dan massa drone menghasilkan gaya berat ya. Yaitu yang ini ya, gaya beratnya. Kemudian ada F sin 60 ya. Satunya ke bawah, satunya ke atas. Nah, tadi kita udah sepakat arah bawah sebagai positif. Berarti ketika kita lanjutkan di sini jadinya itu adalah apa nih? Jadinya tadi oke, massa penumpang tambah massa drone kali G dikurang ya. Dikurang dengan F sin 60. Dah, kali delta T kan? Nah, ini sebenarnya kali delta T. Cuman delta T-nya kita pindahkan ke ruas kanan aja. Delta T-nya kita pindahkan ke ruas tangan, maka muncul M per delta T gitu ya. Kali U ditambah ya, min kali min plus V sin 60 derajat ya. Oke, maka di sini jadinya
Masa penumpang tadi berapa masa penumpangnya? Masa penumpang 80, oke. 80 ditambah masa drone yang ditanya kali G-nya 9,81 dikurang. Oke, tentang gayanya gimana nih? Masih ingat tadi pancingannya? Gaya ini, gaya yang disebabkan oleh udara tadi, kita cari dari rumus tekanan, ya. Bahwa tekanan itu sama dengan F per A. Maka kalau kita butuh F sama dengan P kali A gitu ya. Maka F itu bernilai tekanannya tadi adalah min 2000. Min 2000 dikali dengan A-nya 0,12 ya. 0,12. Maka F-nya diperoleh min 2000 kali 0,12. Berapa tuh? 240 ya. Oke, kita percepat ya. Karena sudah ajan berarti min 240 sama dengan masanya nggak diketahui. Masa di sini masa apa nih maksudnya? Oke, masa di sini kan masa udaranya maksudnya. Jadi impuls dan momentum ini tadi kita terapkan pada apa? Pada udara kan? Maka masa di situ maksudnya masa udara. Yang diketahui adalah masa jenis udara ya. Maka kalau kita mencari massa udaranya, caranya massa udara berarti rho udara dikali dengan volume udaranya ya, per dengan delta T kali U-nya. Oke, kita percepat ya. U-nya 500 kali. Oke, maaf tadi udah ada lupa nih. Ada yang lupa berarti di sini min 240 kali sin 60, sin 60 0,866 ya. Oke, 500 kita kembali kemari 500 ditambah V-nya berapa tadi? 50. 50 kali 0,866 gitu ya. Berarti ini jadinya 80 ditambah massa drone kali 9,81 ditambah ya jadinya karena kali min ya. 240 kali 0,866. 207,84. Sama dengan massa jenis udara 1,206. Volume udaranya belum ada. Nah, volume udara kita pakai prinsip dasar volume kan? Volume itu kan luasnya dikali dengan, kalau dibangun ruang itu luas alas kali tinggi kan? Maka luas di sini kita buat luas kali jarak tempuh ya. Per dengan delta T ya, itu jadinya ini ada yang udah cari 50 kali 0,866 tambah 500. 543 nih. 0,3. Baik. Nah, kalian bisa lihat yang ini apa nih? Rumus apa nih? S per T. Oke, S per T itu kecepatan. Baik ya. S per T adalah kecepatan ya. Ini jadi kecepatan. Kecepatannya kecepatan V tadi ya. Jadinya kalau kita buat berarti 80 tambah massa drone kali 9,81 ditambah 207,84 sama dengan 1,206 kali luas penampangnya tadi 0,12 kali kecepatannya 50 ya, kali 543,3. Oke ya, kita pakai bantuan kalkulator aja ya. Itu jadinya tambah 207,84 sama dengan, itu jadinya sama dengan 1,206 kali 0,12 kali 50. 3.931,319 ya. Oke, berarti 80 tambah massa drone kali 9,81 sama dengan 3931,319 kurang 207. 3931,319 kurang 207,84. 3723,8
479. Berarti 80 tambah massa drone sama dengan 3723,479 dibagi ya. Bagi 9,81. 379,5595 ya. Berarti massa drone-nya sama dengan 379,559 dikurang 80 ya. Kurang 80 jadinya 299,559 kg ya. Maka kita peroleh massa drone yang diperkenankan itu 299,559. Oke. Oke, ada nih ya. 299,559 ya. Baik. Nah, ini penerapan dari impuls ya, persoalan impuls. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi pertemuan kita besok ya. Pukul 14.15, dimulainya pukul 14.15 ya. Baik. Nah, Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.